Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi everyone. Perkenalkan, saya Putri Apriliana dengan NIM 4342410022 dari kelas TI B7 Praktikum. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas dengan mengimplementasikan cascading wilayah dan point of sales dengan menggunakan dua pendekatan komunikasi data, yaitu Ajax, jQuery, dan Axios. So, langsung saja kita ke pembahasan. Saya bukan hanya membuat fitur berjalan, namun juga memastikan alurnya sesuai ketentuan. Yaitu yang pertama, data bisa diambil secara asinkronus. Yang kedua, tampilan update tanpa reload. Yang ketiga, logika tombol dan validasi berjalan benar, serta konsistensi backend agar tidak campur antara gaya akses database. Pada aplikasi web modern, kita kan sering butuh mengambil data bertahap dari server. Contohnya ketika kita melakukan pemilihan wilayah, yaitu kita akan memilih dari provinsi, kemudian kota, kecamatan, dan kelurahan. Kalau kita lakukan tanpa Ajax atau Axios, user harus melakukan reload halaman berkali-kali. Dan itu tidak nyaman untuk user. Selain itu, saya juga membangun studi kasus kedua, yaitu halaman kasir atau point of sales. Di mana di sini user memasukkan kode barang, kemudian sistem akan mencari data ke server, lalu data ditampilkan dan diubah di tabel transaksi sampai proses pembayaran. Jadi terdapat dua nilai utama dari tugas ini, yaitu pemahaman asynchronous request dan penerapan logika bisnis sederhana yang real pada kasir. Sekarang saya jelaskan requirement yang saya penuhi. Pertama, untuk fitur wilayah terlebih dahulu, yaitu terdapat 4 level select, yaitu ada provinsi, kota atau kabupaten, kemudian kecamatan, dan kelurahan. Di mana level 2 akan bergantung pada level 1, level 3 akan bergantung pada level 2, dan level 4 akan bergantung pada level 3. Kalau pilihan pairnya diubah, maka child akan mereset supaya data itu tidak salah. Saya juga membuat dengan dua versi, yaitu Ajax dan Axios. Yang kedua, untuk fitur POS atau point of sales, di mana terdapat file nama barang dan harga, itu dibuat read only. Kemudian kita cuman menginputkan kode barang, lalu kita enter untuk pencarian nama dan harga barang. Dan ketika kita enter, maka jumlah default akan muncul 1, dan itu bisa diubah sesuai quality yang dibutuhkan. Kemudian tombol tambahkan akan aktif hanya jika barang valid dan jumlahnya lebih dari 0. Jika barang sama, maka akan ditambahkan lagi, namun tidak bikin baris baru, tapi quality-nya akan diupdate. Kemudian user bisa edit quality dari tabel dan total selalu akan terupdate otomatis. Kemudian tombol bayar hanya aktif jika terdapat item yang dimasukkan. Kemudian setelah pembayaran sukses, tampil notifikasi SWAL 2 dan data di form atau di tabel akan mereset. Saya juga membuat dengan dua versi, yaitu Ajax dan Axios. Nah, lanjut, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep teknis dari Ajax atau Axios. Di mana yang pertama kita akan membahas tentang Ajax jQuery, di mana populer di legacy project, syntax callback based, dan tetap powerful untuk get atau post asynchronous. Nah, untuk Axios sendiri yaitu berbasis promise dan lebih modern dan rapi untuk chaining, termasuk then, catch atau finale, dan enak dipakai di project modern. Nah, pada project ini saya sengaja menampilkan keduanya berdampingan supaya bisa dibandingkan langsung. Di mana input, output, dan validasi dan UX-nya itu sama, yang membedakan hanya gaya request dan handling responnya saja. Sekarang masuk ke sesi demo. Yang pertama, kita demo wilayah terlebih dahulu. Saya buka halaman wilayah. Di sisi kiri ada versi Ajax dan di sisi kanan ada versi Axios. Pertama saya pilih provinsi, misal Provinsi Jawa Timur.
Kita lihat kota langsung terreload tanpa reload halaman. Nah, dia akan muncul kota-kota atau kabupaten yang ada pada Jawa Timur. Kita pilih Kabupaten Tuban. Itu juga diterapkan pada kecamatan juga. Kita pilih kecamatan Tuban. Dan saya pilih kelurahan. Kelurahan akan terreload sendiri. Nah, kemudian di bawah ini, yaitu pada file alam terpilih, juga akan tampil ringkasan alamat yang sudah kita pilih tadi. Sekarang kita coba ubah provinsi menjadi Jawa Barat. Nah, perhatikan untuk kota, kemudian kecamatan dan kelurahan, dia akan ke riset otomatis. Ini penting untuk menjaga konsistensi data karena child option lama sudah tidak valid. Nah, sekarang kita lanjut untuk demo pulse atau point of sales. Segini saya buka halamannya. Nah, di kiri terdapat versi Ajax dan di kanan terdapat versi Axios. Saya coba tes untuk versi Ajax dulu. Saya inputkan kode barangnya. Kemudian saya enter, maka nama barang dan harga barang akan otomatis muncul, sekaligus jumlahnya juga akan default 1. Ini juga bisa diubah-ubah sesuai yang kita inginkan. Tinggal kita satu dulu. Nah, di sini saat data valid, maka tombol tambahkan ini akan aktif. Saya klik tambahkan. Nah, barang akan masuk ke tabel dan subtotalnya juga akan muncul. Dan ini total quality-nya juga bisa kita ubah sesuai yang kita mau. Sekarang saya coba tambahkan dengan barang yang sama. Kemudian saya enter. Dan quality-nya tetap 1, saya tambahkan. Nah, di sini yang terjadi itu bukan tambah baris baru, tetapi quality-nya ini akan menambah. Jadi quality barang lama itu akan di-update. Ini sesuai requirement di mana anti duplikasi item. Di mana ketika saya ubah quality-nya langsung pada tabel, semisal 5, maka subtotalnya akan langsung ikut berubah secara real time. Karena terdapat item pada tabel, maka tombol bayar itu akan aktif. Nah, saya klik. Kemudian terdapat konfirmasi soal 2. Kemudian saya klik iya bayar. Maka data akan dikirim ke server dan transaksi akan tersimpan. Dan setelah tadi saya klik OK, form akan bersih dan tabel akan kosong kembali. Ini menandakan proses akhir sudah sesuai requirement. Sekarang saya coba untuk versi Axios-nya. Nah, nama barang akan muncul dan harga barang dan quality akan muncul sama. Saya klik tambahkan, maka akan masuk ke tabel dan quality-nya ini bisa saya ubah sesuai yang diinginkan. Nah, karena item sudah ada pada tabel, maka tombol bayar akan muncul. Nah, akan muncul konfirmasi dan akan berhasil. Ini membuktikan di mana versi Ajax dan Axios itu behavior-nya sama. Nah, hasilnya akan tetap konsisten, hanya beda pendekatan request library saja.
Dari sisi validasi backend, request saat simpan transaksi sudah divalidasi. Yang pertama, item wajib array, kemudian total wajib integer, di mana penyimpanan memakai transaksi database agar aman. Jika semua detail berhasil, maka akan commit. Jika gagal di tengah, itu akan rollback. Jadi data penjualan dan detail tetap konsisten. Kemudian kita masuk ke sesi penjelasan mengenai code-nya. Yang pertama kita akan membahas mengenai wilayah controller, di mana di sini terdapat metode index yang dimana dia akan menampilkan indeks dari wilayah. Kemudian terdapat metode get provinsi, di mana metode ini itu dipanggil ketika halaman pertama kali dibuka. Kemudian terdapat variabel provinsi, di mana mulai query ke tabel provinsi melalui model Eloquent. Jadi di sini saya menggunakan model Eloquent. Kemudian urutkan data berdasarkan kolom nama secara A sampai Z. Kemudian eksekusi query, ambil semua data sebagai collection. Kemudian ubah collection menjadi JSON dan kirim ke browser, di mana browser akan menerima ID semisal 11 dengan nama Aceh. Untuk selanjutnya yaitu terdapat metode getKota, di mana dia akan menerima ID provinsi dari URL. Kemudian terdapat variabel kota, di mana query ke tabel kota via model lagi-lagi Eloquent. Kemudian melakukan filter, di mana dia hanya mengambil kota dengan provinsi ID yang cocok. Kemudian urutkan nama A dari Z dan eksekusi query. Kemudian kembalikan data kota sebagai JSON ke browser. Nah, untuk metode get kecamatan dan get kelurahan, pola code-nya sama seperti pada get kota dan get provinsi. Nah, kita lanjut untuk model, di mana model adalah representasi tabel database. Nah, pada metode ini adalah relasi antar tabel dan konfigurasi Eloquent. Di mana di sini terdapat model provinsi, di mana di sini diketahui public incrementingnya itu false. Artinya ID wilayah bukan auto increment. Ini sudah ada dari data CSV, maka Eloquent harus diberitahu agar tidak mencoba isi ID secara otomatis. Ini juga berlaku untuk kota, kemudian kelurahan, dan kecamatan. Lanjut untuk view wilayah, di mana di sini kita akan membahas yang pertama pada versi Aceh jQuery, di mana load provinsi itu saat halaman dibuka, di mana kode di dalam sini itu dijalankan saat DOM halaman siap dan akan memanggil fungsi load profile begitu halaman terbuka, di mana terdapat function load provinsi Ajax. Di sini definisi fungsi untuk load data provinsi via Ajax. Kemudian terdapat $.ajax. Ini itu mulai request Ajax jQuery. Kemudian terdapat URL, yaitu URL targetnya, yaitu wilayah provinsi. Ini menggunakan helper root Laravel. Kemudian untuk metodenya menggunakan get, karena kita hanya mengambil data. Untuk data type bernilai JSON, ini memberitahu jQuery bahwa respon yang datang akan berformat JSON. Untuk before send .2 function ini dijalankan sebelum request dikirim atau bisa kita sebut dengan loading state.
Kemudian akan mengosongkan drop-down provinsi terlebih dahulu. Kemudian akan menampilkan spinner yang ini menandakan request sedang berlangsung. Dan menonaktifkan drop-down agar user tidak bisa pilih saat loading atau kita disable. Dan sukses ini dijalankan jika server membalas oke, yang berarti data sama dengan array JSON. Lanjut untuk dolar provinsi empty ini mengosongkan opsi loading, kemudian untuk append option value 0 ini tambah opsi default dengan value-nya bernilai 0. Untuk $.h ini ngeloop setiap item dalam array JSON dari server. Untuk dolar hashtag provinsi 1 ini tambahkan opsi baru ke dropdown. Untuk value ID ini yang dimaksud adalah ID provinsi dari JSON. Untuk value nama juga sama, yaitu nama provinsi dari JSON. Kemudian aktifkan kembali dropdown setelah data terisi. Kemudian error function XHR ini dijalankan jika request gagal. Kemudian untuk console.error ini cetak detail error ke console browser untuk di debugging. Kemudian tetap aktifkan dropdown walau lagi error. Penjelasan tadi juga berlaku untuk load kota acak, kemudian untuk kecamatan, kelurahan, namun untuk namanya disesuaikan kembali. Kalau kota ya kita mengambil ID kota seperti itu. Kemudian yaitu event handler ketika provinsi berubah. Di mana ini terdapat dolar hashtag provinsi 1, ini itu memantau event change pada dropdown provinsi. Kemudian akan mengambil value ID dari opsi yang dipilih oleh user. Begitu juga mengambil teks nama yang dipilih oleh user. Kemudian mengosongkan atau disable dropdown kota, kecamatan, kelurahan. Kemudian akan lanjut jika user memilih provinsi, kemudian request kota berdasarkan ID provinsi yang dipilih, kemudian perbarui atau update teks hasil pilihan yang ada di bawah. Begitu juga penjelasannya untuk event handler kota, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian terdapat fungsi reset select, di mana ini berfungsi untuk mereset dropdown ke kondisi awal. Kemudian dollar selector, ini pilih elemen berdasarkan selektor. Kemudian empty, ini hapus semua opsi yang ada di dropdown. Dan dropdown akan aktif lagi setelah data dimuat. Kemudian kita lanjut untuk load provinsi versi Axios, di mana di sini terdapat dokumen .add event lister. Ini digunakan ketika DOM siap, jadi setara dokumen ready. Kemudian panggil load provinsi Axios ini saat halaman pertama kali dibuka. Kita lanjut untuk wilayah yang versi Axios, di mana di sini terdapat function load provinsi Axios. Ini untuk load semua provinsi saat halaman pertama kali dibuka. Kemudian terdapat function load kota Axios. Ini digunakan untuk load kota sesuai provinsi yang dipilih. Kemudian terdapat load kecamatan Axios. Di sini untuk load kecamatan sesuai kota yang dipilih. Kemudian ada load kelurahan Axios. Ini load kelurahan sesuai kecamatan yang dipilih. Kemudian terdapat function reset select vanilla. Ini
merupakan versi Vanilla JS dari Reset Select, di mana bertujuan untuk mengosongkan dan menonaktifkan dropdown. Kemudian terdapat function update hasil vanilla. Ini merupakan versi Vanilla JS dari update hasil, di mana digunakan untuk menampilkan alamat yang dipilih user. Kemudian kita lanjut untuk case point of sales atau POS, di mana halaman POS atau kasir ini memiliki alur. Yang pertama, user memasukkan kode barang, kemudian tekan enter, kemudian Ajax atau Axios akan mencari barang ke server, dan data barang akan muncul otomatis. User dapat mengatur jumlah atau quality, kemudian klik tambahkan, kemudian barang yang sudah ditambahkan tersebut akan masuk ke tabel dan klik bayar, maka akan tersimpan di database. Yang pertama terdapat metode index, ini untuk menampilkan halaman indeks POS. Kemudian terdapat metode cari barang, di sini untuk mencari satu barang berdasarkan kode yang diketik oleh user. Jika ditemukan, barang akan dikirim. Jika tidak dikirim, akan memunculkan error message. Kemudian untuk metode simpan, ini itu untuk menyimpan transaksi ke dua tabel, yaitu tabel penjualan dan tabel detail, di mana dia menggunakan DB transaction, yang artinya jika satu gagal, maka semua akan dibatalkan. Kemudian kita lanjut ke model, yaitu yang pertama, yaitu model penjualan. Metode penjualan ini memiliki relasi dengan details, yaitu di mana satu transaksi penjualan bisa punya banyak item. Nah, pada metode ini mendefinisikan relasi one to many ke tabel penjualan detail. Kemudian untuk model penjualan detail, di sini penjualan detail memiliki relasi dengan penjualan dan barang, di mana detail transaksi milik satu penjualan atau bisa kita sebut dengan belongs to penjualan dan merujuk ke satu barang atau bisa kita sebut dengan belongs to barang. Jadi belongs to itu artinya balik ke induknya. Kemudian kita lanjut untuk view POS atau point of sales, di mana di sini saya membuat global variables. Terdapat let card Ajax untuk keranjang belanja versi Ajax, kemudian let card Axios untuk versi Axiosnya, dan terdapat let current barang Ajax. Ini untuk menyimpan data yang sedang aktif, itu pun juga untuk current barang Axios. Nah, ini nilai 0, ini artinya belum ada barang yang ditemukan. Kenapa saya membuat global variable ini? Itu karena variabel card sama current barang ini itu perlu diakses banyak fungsi berbeda seperti cari barang, kemudian tambah barang, render tabel, bayar. Jadi dengan menjadikannya global, semua fungsi bisa baca atau tulis data yang sama tanpa perlu passing parent ke mana-mana. Kemudian terdapat event listener. Nah, ini itu buat dengerin aksi user, di mana terdapat dua aksi. Ya, pertama, user tekan enter di input kode barang, maka langsung memanggil fungsi cari barang Ajax. Kemudian yang kedua, di sini jika user mengubah jumlah angka, maka akan dipanggil cek tombol tambah Ajax, yaitu untuk mengecek apakah tombol tambahkan boleh aktif atau tidak. Kemudian di sini terdapat function cari barang Ajax. Di sini itu digunakan untuk mengirim kode barang ke server. Kemudian untuk mengisi otomatis isi form nama dan harga jika ditemukan kode barangnya. Kemudian terdapat function tambah barang Ajax. Ini digunakan untuk
tambah barang ke keranjang, kemudian mengupdate quality jika barang sudah ada. Kemudian terdapat function render table Ajax. Di sini digunakan untuk menghapus dan gambar ulang tabel keranjang dari array card Ajax. Kemudian untuk function jumlah update jumlah Ajax, ini untuk mengupdate quality dan subtotal item di baris tertentu. Jika dihapus, maka quality-nya akan kembali 0. Kemudian untuk function hapus item Ajax, ini digunakan untuk menghapus satu item dari keranjang berdasarkan posisi baris. Kemudian di sini terdapat function update total Ajax, yang dimana digunakan untuk menghitung ulang total semua subtotal di keranjang. Kemudian terdapat function reset from Ajax, ini digunakan untuk mengosongkan from input dan nonaktifkan tombol tambahkan. Kemudian terdapat function cek tombol tambah Ajax, digunakan untuk mengaktifkan tombol tambahkan hanya jika barang ditemukan dan quality-nya itu lebih dari 0. Kemudian terdapat function bayar Ajax, ini digunakan untuk menampilkan konfirmasi switch alert 2 sebelum proses pembayaran. Dan terdapat function simpan transaksi Ajax, ini menggunakan type-nya POS, di mana seluruh card ke Laravel dan mengosongkan keranjang jika berhasil. Untuk Axios kurang lebih sama, cuman yang membedakan antara Ajax dengan Axios, di sini Axios itu menggunakan finale di sini. Jadi dia sudah modern memakai promise dan juga catch ini untuk error dan ini untuk berhasil. Nah, untuk Ajax itu menggunakan complete. Jadi pembedaannya hanya pada code untuk menjalankan eksekusi. Di sini juga terdapat helper function yaitu format rupiah. Ini digunakan untuk mengubah angka menjadi format Rp. Dan nantinya ini digunakan atau dipakai di semua tampilan harga. Perbedaan utama Ajax dan Axios ini terbagi menjadi 8 aspek. Yang pertama yaitu pada event ready, di mana jQuery Ajax itu diawali dengan $, kemudian dokumen .ready function. Namun untuk Axios itu langsung dengan tulis dokumen .add event listener. Yang kedua dalam aspek kirim get, di mana Ajax langsung kali dengan $aja dengan type-nya get, dan terdapat URL. Namun untuk Axios di sini penulisannya diawali dengan axios.get, kemudian URL-nya, kemudian then, terus get. Berlaku juga untuk kirim post-nya juga sama. Nah, yang ketiga yaitu akses response JSON-nya, di mana untuk Axios itu dibungkus dengan data. Namun untuk Ajax dia hanya respon saja, yaitu success function response. Kemudian untuk aspek yang kelima yaitu loading state, di mana untuk Ajax itu menggunakan before send kemudian function. Tapi untuk Axios itu di-set manual sebelum axios.get. Kemudian aspek selanjutnya yaitu selalu jalan, di mana untuk Ajax itu menggunakan complete, tapi untuk Axios itu menggunakan finale. Untuk aspek selanjutnya yaitu loop data dan CSRF token post-nya. Jadi singkat alur kerjanya, yang pertama untuk alur kerja cascading select yaitu di mana begitu halaman dibuka maka akan otomatis langsung memanggil load provinsi Ajax atau load provinsi Axios untuk isi dropdown provinsi. Kemudian fungsi itu dikirim
request get ke server, maka controller get provinsi akan mengambil semua data provinsi dari database. Kemudian akan membalikkan dalam bentuk JSON, lalu di loop jadi pilihan di dropdown. Ketika user memilih provinsi, maka event change langsung terpicu dan dropdown kota, kecamatan, dan kelurahan di bawahnya langsung dikosongkan dulu. Baru setelah itu, load kota Ajax akan dipanggil dengan ID provinsi yang dipilih, maka akan kirim get ke server, hasilnya diisi ke dropdown kota. Nah, hal yang sama akan berulang, pilih kota maka kecamatan di load, pilih kecamatan maka kelurahan akan di load sampai level paling bawah. Kemudian untuk alur kerja point of sale, di mana user mengetikkan kode barang lalu tekan enter, nanti otomatis akan memanggil fungsi cari barang Ajax. Kemudian fungsi itu dikirim menggunakan request get ke server, maka controller cari barang akan mencari datanya di database, lalu mengembalikan JSON. Yang ketiga, kalau barang ketemu, form nama dan harga akan otomatis terisi dan tombol tambahkan akan menjadi aktif. Yang keempat, user mengeklik tambahkan, maka akan dicek dulu. Kalau barang sudah ada di keranjang, tinggal update jumlahnya. Kalau belum ada, baru ditambahkan. Yang kelima yaitu tabel langsung digambar ulang dan total dihitung secara otomatis. Yang keenam, user mengeklik bayar, maka akan muncul pop-up konfirmasi Sweet Alert 2 dulu sebelum lanjut. Kalau dikonfirmasi, data dikirim ke server lewat pos beserta CRF tokennya, dan controller simpan ke dua tabel sekaligus memakai DB transaction. Jika berhasil, muncul notifikasi sukses dan keranjang akan kembali kosong. Dan penjelasan saya mengenai tugas framework dari modul Ajax, jQuery, dan Axios. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.